Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat. Kali ini membahas tema khusus berbicara tentang perempuan, yaitu tentang feminisme. Nah, kali ini kita ketemu dengan beliau, tokoh perempuan yang luar biasa sekali, asalnya dari Maroko, yaitu Fatimah Mernissi. Beliau ini dikenal sebagai salah seorang pelopor feminisme dalam Islam, Islamic feminism. Karena latar belakang kehidupannya, beliau mengalami hidup sejak kecil itu merasa terbelenggu sebagai perempuan. Pemikiran beliau merasa bahwa pergerakan perempuan zaman itu benar-benar dibatasi. Keluar kemana-mana tidak boleh, dengan alasan dilarang oleh agama. Nah, dari situlah nanti Fatimah Mernissi ini protes karena merasa terjadi ketidakadilan di situ. Nah, nanti dalam kehidupannya beliau sangat akrab sekali dengan neneknya yang namanya itu Yasminah. Neneknya ini istri ke-9 dari kakeknya, dan nanti neneknya inilah yang mendidik Fatimah Mernissi, sehingga bikin Fatimah itu merasa masih percaya bahwa Islam itu ajarannya masih lembut. Nah, nanti yang bikin Fatimah Mernissi gelisah itu karena dia mengalami hal-hal yang tidak adil sebagai sosok perempuan. Nah, dari situ memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan di benak beliau. Kayak semisal pertanyaan beliau itu seperti ini: apakah memang benar Islam itu sekejam itu pada perempuan? Apa itu memang ajaran dari Nabi? Apakah itu memang petunjuk dari Allah? Ataukah hanya konstruksi tafsir dari manusia saja? Nah, beliau ini memang sejak kecil kritis sekali. Beliau sangat mempunyai pemikiran-pemikiran yang kritis. Nah, selain itu beliau juga tidak 100% mendukung feminisme dari barat, karena ada juga nanti yang beliau kritik ke barat, khususnya bangsa barat yang selalu melihat agama Islam itu pasti jelek. Akan tetapi fenomena budaya Islam yang meminggirkan perempuan itu dia sangat prihatin di situ, karena dia tidak yakin bahwa Nabi yang selembut itu, Nabi Muhammad yang sepenyayang itu bisa sadis terhadap perempuan. Karena banyak sekali hadis-hadis, teks-teks hadis yang menceritakan itu. Nah, nanti kita lihat bagaimana pandangan Fatimah Mernissi tentang itu. Nah, nantinya Fatimah Mernissi ini juga banyak sekali mengkritik hadis yang konotasinya, kesannya itu kejam pada perempuan. Menurutnya beliau perlu ada pemahaman yang dalam lagi, karena memang banyak kasus yang seolah-olah itu mempermainkan harkat dan martabat dari perempuan. Suatu contoh misalnya, kasus perceraian yang dibuat main-main oleh laki-laki. Semisal ada laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan. Nah, setelah menikah dan si laki-laki ini merasa tidak cocok dengan si perempuan itu, maka saat itu juga perempuan dicerai, dan itu sah dalam hukum fikihnya. Lah, dari situlah nanti muncul gelombang-gelombang kritik di dunia Islam yang namanya feminisme, didasarkan pada ajaran Islam. Makanya disebut Islamic feminisme, dan tokoh pelopornya adalah Fatimah Mernissi. Nah, sebenarnya pemahaman tentang Islamic feminisme ini itu bukan berarti memberontak terhadap ajaran Islam, bukan berarti memberontak terhadap Al-Quran dan hadis, bukan seperti itu. Tetapi awalnya berawal dari kesadaran bahwa ini loh tidak mungkin bahwa Al-Quran dan hadis itu
tidak mungkin Allah dan Nabi secara sengaja memposisikan perempuan sebagai manusia kelas 2. Padahal dalam kenyataannya banyak yang menafsirkan begitu. Dari situ nanti dilakukan reinterpretasi pada Al-Quran dan hadis. Jadi dikaji lagi apa benar makna dari teks hadis dan Al-Quran itu begitu. Banyak problem-problem sebenarnya yang menempatkan perempuan itu di kelas nomor 2. Ada ketidaksetaraan gender di situ. Misalnya saja ayat tentang poligami. Di sekian banyak pemahaman, banyak yang memahami bahwa poligami itu memang sunnah Rasul. Ketika ayat Al-Quran itu sampai di pikirannya laki-laki. Jadi ketika laki-laki yang menafsirkan ayat itu, padahal pemahamannya tidak seperti itu. Ada kesalahpahaman di situ ketika memahami bahasa Al-Quran. Karena memang di zaman sebelum Nabi itu nasibnya perempuan itu sangat mengenaskan. Seolah-olah perempuan itu hanya barang yang diperjualbelikan. Dan setelah Nabi datang diutus Allah, nanti secara perlahan Islam menaikkan derajat perempuan. Misalnya di pembahasan tentang warisan, di mana pembagiannya yang laki-laki itu dapat 2, perempuan dapat 1. Itu sebenarnya bukan menganggap bahwa perempuan posisinya di bawah laki-laki. Justru ayat Al-Quran itu adalah sebuah pesan konteks dalam menaikkan derajat perempuan. Karena memang sebelumnya tidak ada waris untuk perempuan, malah justru perempuan itu yang diwariskan. Jadi tidak dapat warisan sama sekali. Nah, disitulah yang hal-hal yang menggelisahkan Fatimah Mernissi. Lah sejak kecil itu yang menggelisahkan Fatimah, dia punya pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Dan orang-orang itu susah untuk menjawab. Misalnya, kalau laki-laki dan perempuan harus dipisah, kenapa kok perempuan yang harus susah menutup wajahnya? Kenapa kok tidak laki-laki yang ditutup memakai cadar? Kalau memang tidak boleh saling mengganggu aurat. Tapi kenapa perempuan yang selalu disuruh di rumah terus? Mengapa tidak laki-laki saja yang di rumah? Biar tidak menjadi sasaran tatapan untuk memunculkan syahwat. Lah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang susah untuk dijawab. Terus terkait setting historis, gejala feminis ini di dunia Islam itu muncul pada akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20. Misalnya dulu ada tokoh yang bernama Aisyah Taimuriyah, Huda Sya'rawi, Nabawiyah, Musa dan Hifni Nasif dari Mesir, Zainab Vanwas dari Lebanon, Rokeya Sakhawat, Husain dan Najar Sajjad dari India, dan tentunya ada ibu kita Kartini dari Indonesia, ada Emily Trute, ada Taj As-Saltanah dari Iran, dan Fatma Alif dari Turki. Nah, itu merupakan contoh-contoh tokoh perempuan dengan segala gayanya masing-masing, dimana perempuan yang merasa sudah waktunya ada reformasi budaya, ada reinterpretasi ulang, tafsir ulang. Kayak misal ada hadis di bulan Ramadan itu. Hadisnya berbunyi seperti ini: barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan puasa, tidak putus-putus pahalanya. Lah itu kan ketika sampai di telinganya perempuan itu merasa tidak adil. Ya pasti perempuan akan kalah di situ, karena tidak mungkin perempuan bisa full 1 bulan penuh saat bulan puasa. Maka tafsirnya harus dirubah. Ketika ada penceramah di bulan Ramadan, tafsirnya harus sensitif gender. Jadi misalnya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan tidak putus-putus sebulan penuh kecuali perempuan. Lah, ini harus dispesifikasikan.
perempuan yang siap membayar utang puasanya maka pahalanya sama dengan laki-laki. Misalnya diadakan tafsir semacam itu. Jadi harus sensitif gender di situ. Jangan hanya berpihak pada laki-laki. Karena memang antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama saja. Jadi yang perlu dirubah di sini adalah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis.